Berubah. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau boleh, bisakah mic saya punya agak dikerasin dikit supaya saya bisa dengar suara saya lebih keras ya. Oke, terima kasih. Nah, mari kita membuka Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-6 saja. Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-6 saja. Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-6, kita akan membacanya silih berganti. Saya mulai terlebih dahulu ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat 2, saya 3 dan selanjutnya. Mazmur 51 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian firman Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang bapak yang sudah cukup berumur. Dia berdiri sambil melihat foto keluarga yang dulu pernah ia miliki. Bapak itu melihat foto tersebut sambil menangis sejadi-jadinya. Saudara, tentu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa dikatakan bapak itu melihat foto keluarga yang dulu pernah ia miliki? Lalu kenapa bapak ini melihatnya sambil menangis? Saudara, bapak ini dulu pernah menikah membangun sebuah keluarga. Tetapi sayangnya waktu berjalan, bapak ini melakukan satu kesalahan fatal yang tidak bisa diterima oleh istri dan anak-anaknya. Akhirnya istri dan anak-anaknya pergi meninggalkan ayahnya, suaminya sendirian. Dan di masa tuanya dia hidup sendirian, dia kangen dengan keluarga dulunya. Lalu dia mengambil foto keluarga dulu yang pernah ia miliki. Dan dia menangis sejadi-jadi. Saudara, di dalam tangisannya bapak itu mengatakan, seandainya kalau dulu saya adalah suami yang setia, pasti keluargaku masih bersama-sama dengan aku. Kalau seandainya dulu aku bisa menjadi papa yang baik, anak-anakku pasti masih datang menjumpai saya di rumah ini. Kalau seandainya saya betul-betul bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, pasti keluarga saya dalam keadaan yang baik-baik saja. Saudara, bapak ini hanya bisa mengatakan seandainya. Dia hanya bisa mengatakan seandainya, tapi dia tidak bisa mengubah waktu. Bapak ini hidup di dalam meratapi segala kesalahan yang pernah dia buat. Saudara, siapa sih orang yang mau nikah tujuannya memiliki keluarga yang hancur? Nggak ada. Setiap kita yang menikah, membangun sebuah keluarga pasti punya impian, saya pengen keluarga yang bahagia, keluarga yang baik. Tapi tidak bisa dipungkiri di dalam menjalani waktu, banyak godaan-godaan dosa. Godaan dosa itu sangat memikat. Godaan dosa itu sangat menggoda dan nikmat sekali. Kalau dosa itu tidak memikat, tidak nikmat, tidak menggoda, saya percaya saudara, gak usah dikhotbahin, manusia rasanya juga gak akan melakukan dosa. Tapi justru dosa itu memikat mata, memikat hati, menarik sekali, menggoda sekali, nikmat sekali. Itu akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya rumah tangga bisa berantakan, dan akibatnya kita bisa hidup di dalam ratapan di dalam masa tua kita. Saudara, satu kali saya pelayanan di sebuah kota di Surabaya. Setelah ibadah seperti biasa, saya berdiri di depan pintu nyalamin jemaat-jemaat yang ada waktu itu. Lalu ada seorang, bisa dikatakan ibu-ibu, mungkin usianya 65 tahun ke atas. Dari penampilannya dia adalah orang yang berada.
Lalu waktu salaman, ibu ini menatap mata saya dan dia mengatakan, "Pak, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Saya banyak melakukan perbuatan dosa." Saudara, dia mengatakan itu sambil matanya berkaca-kaca dan hampir meneteskan air mata. Saudara, melalui peristiwa itu saya diingatkan oleh Tuhan. Yang namanya penderitaan itu enggak selalu karena kita kehilangan pekerjaan, karena sakit penyakit, karena perusahaan kita kolaps dan lain sebagainya. Tapi penderitaan itu bisa juga datang karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu betul-betul merongrong dan menghantui kehidupan kita. Sampai hidup kita itu hidup di dalam meratap yang begitu berat. Saudara, pertanyaannya adalah pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, itu membuat kita menderita, kita meratapi setiap perbuatan dosa kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita perlu meratap sambil terus menyakiti diri sendiri? Apakah pada waktu kita meratap, kita perlu menangisi tanpa henti-hentinya? Saudara, ada orang melakukan perbuatan dosa, dia meratapi perbuatan dosanya tersebut. Dan akibatnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Saudara, apakah harus itu yang kita lakukan? Saudara, tentu jawabannya tidak. Nah, Mazmur 51 yang kita baca hari ini, saudara, berbicara tentang ratapan seorang raja. Dia meratap akibat dosanya. Tetapi ada dua hal penting yang dia lakukan sehingga dia tidak terus menyalahkan dirinya, dia tidak terus hidup di dalam kegagalannya, dia tidak terus menyakiti dirinya. Tapi justru lewat ratapan itu, dia melakukan dua hal penting itu. Ratapan itu bisa berubah menjadi pemulihan. Bahkan ratapan itu bisa berubah menjadi tarian kemenangan. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam Mazmur 51. Ada dua hal penting pada waktu kita meratapi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, saudara, saya rindu kita memahami dua hal penting ini sehingga pada waktu kita meratapi dosa yang kita perbuat, saudara, semoga ratapan itu bisa berubah menjadi tarian kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, saudara, Mazmur 51 mengajarkan pada waktu kita meratap, mari kita meratap disertai dengan sebuah kesadaran, sebuah penyesalan, dan juga akhirnya sebuah pengakuan akan dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, yang pertama pada waktu kita meratap, mari kita disertai dengan, iya, saya sadar saya berdosa di hadapan Tuhan. Bukan hanya sadar, tapi menyesali dosa tersebut. Lalu setelah menyesali, langkah berikutnya adalah kita mengakuinya di hadapan Tuhan secara gentleman. Aku berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Nah, saudara, inilah kebenaran yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 1 mengatakan untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Saudara, ayat 1 ini memberikan kita petunjuk. Siapa sih yang nulis Mazmur 51 ini? Jawabannya adalah Daud. Lalu pertanyaannya, apa latar belakang Daud menulis Mazmur 51 ini? Oh, ternyata Daud menulis Mazmur ini karena dia habis didatangi oleh Nabi Nathan karena dia menghampiri Betseba. Nah, saudara, tentu kita tahu cerita Daud dan Betseba, cerita yang sangat terkenal sekali. Pada waktu itu Daud, dia berada di atas kerajaannya, lalu dia melihat ke bawah, tahu-tahu di sana ada wanita Betseba yang sedang mandi. Lalu Daud muncul nafsu birahinya, dan dia ingin sekali tidur dengan Betseba. Saudara, Betseba itu sudah menikah. Dia sudah mempunyai suami yang bernama Uria, tentaranya sendiri. Tetapi Daud, karena dia sangat dikuasai hawa nafsunya, yang dilakukan Daud adalah dia tetap meniduri Betseba. Ini satu dosa, ini satu perbuatan yang menjijikkan di mata Tuhan. Daud berzina dengan seorang yang bernama Betseba. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, setelah Daud melakukan dosa,
Alkitab mencatat Batseba hamil. Tentu Daud kaget, tentu Daud kebakaran jenggot. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Batseba hamil, dan ini dosanya ini bisa akan terbongkar dan akan diketahui oleh orang banyak. Lalu yang dilakukan oleh Daud supaya dosanya bisa ditutupi adalah dia merancang satu perbuatan yang sangat jahat sekali. Yang dilakukan Daud, dia panggil Uria, suami Batseba, dia utus pergi melawan musuh yang paling kuat. Lalu dia perintahkan panglimanya Yoab, Yoab, bawa Uria paling depan. Bertempur di barisan paling depan. Tujuannya apa? Supaya Uria mati di dalam peperangan. Dan betul, Alkitab mencatat, Uria akhirnya mati di dalam peperangan. Dengan demikian, legalah hati Daud. Dengan demikian, Daud merasa dosanya bisa ditutupin, tidak akan ketahuan perzinahan yang dia lakukan. Tetapi Daud lupa satu hal. Sehebat-hebatnya dia bisa menyimpan dosanya, Daud lupa dengan Allahnya. Allahnya nggak bisa ditutup-tutupin. Allahnya nggak bisa dikibulin. Dia bisa menutupi dari manusia, tapi dia tidak bisa menutupi dari Tuhan. Saudara, Tuhan tahu betul apa yang dilakukan oleh Daud. Lalu saudara, Allah itu sangat mengasihi Daud. Dan Allah ingin memulihkan kondisi Daud. Ya saudara, di satu sisi tentu kita semua sepakat bahwa Allah sangat membenci setiap perbuatan dosa, apalagi dosa Daud tersebut. Allah sangat menentang dan membenci perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, Allah adalah Allah yang punya belas kasihan, mengasihi orang-orang yang berdosa. Tapi Allah membenci perbuatan-perbuatan. Saudara, karena Allah mengasihi Daud, Allah ingin memulihkan Daud. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur dosa Daud, supaya Daud dipulihkan. Tetapi sebelum Daud dipulihkan, Allah pengen melalui Nabi Nathan, Daud banyak belajar hal lewat teguran tersebut. Nah saudara, pertanyaannya pada waktu Nabi Nathan menegur Daud akan dosanya, apa respon dari Daud? Waktu Nabi Nathan menegur Daud dosanya, apa respon dari Daud? Saudara, secara kecenderungan manusia, kalau ditegur dosanya, manusia itu akan lebih ke arah self-defense. Dia akan membela diri. Betul nggak saudara? Kalau ditegur, langsung pasang tembok, pasang benteng. Nah ini yang terjadi dengan Raja Israel yang pertama. Siapa? Saul. Ingat kisah Saul? Saul diwanti-wanti oleh Samuel, jangan coba-coba kasih korban bakaran kepada Allah. Karena yang boleh melakukan itu hanya imam. Tidak boleh raja, tidak boleh yang lain. Hanya imam. Tahu-tahu kita melihat Alkitab mencatat. Saul tahu-tahu kasih korban bakaran untuk Tuhan. Itu perbuatan yang fatal di mata Tuhan. Samuel datang lalu menegur Saul dengan kalimat yang sangat kasar sekali. Mengapa kamu melakukan perbuatan yang begitu bodoh? Tidak boleh kasih korban bakaran untuk Tuhan. Yang boleh melakukan itu hanyalah imam. Kok kamu melakukan satu kesalahan fatal? Saudara, yang dilakukan oleh Saul adalah bukan dia sadar, iya saya salah. Bukan dia menyesali. Bukan lalu dia mengaku, iya saya salah. Tapi Saul memberikan segudang alasan untuk membela diri. Lalu bagaimana dengan Daud? Kembali ke Daud. Pada waktu Daud, dia ditegur oleh Nathan, apa yang dia lakukan? Apakah dia membela dirinya? Saudara, Daud berbeda dengan Saul. Waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang terjadi? Daud hatinya hancur, remuk, berkeping-keping. Daud langsung meratapi perbuatan dosanya yang telah ditegur oleh Nabi Nathan. Makanya saudara, kalau kita lihat Mazmur 51 ini adalah Mazmur ratapan Daud setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosa-dosanya. Jadi saudara, kalau kita belajar Alkitab Mazmur itu dibagi kategori.
Ada mazmur pujian, ada mazmur ratapan. Banyak tuh mazmur ratapan. Nah, mazmur 51 ini salah satu mazmur ratapan yang ditulis oleh Daud karena dia berbuat dosa dan ditegur oleh Nabi Nathan. Dia meresponinya dengan sebuah ratapan. Dia meratap sekali dengan hati yang hancur. Dia berduka cita sekali, dia meratapi dosa-dosanya tersebut. Tetapi perhatikan saudara, pada waktu Daud meratap, dia tidak hanya menangis, tidak hanya berteriak kepada Tuhan, bukan hanya dengan hati yang hancur saja, tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah apa? Dia menyadari aku sudah bersalah. Lalu dia mulai menyesali dosa-dosanya tersebut. Dan puncaknya dia mau mengakui dengan mulutnya sendiri di hadapan Tuhan. Ya, aku bersalah. Saudara, kebenaran ini dapat kita lihat di dalam Mazmur 51. Setidaknya saya menemukan Daud mengatakan pelanggaranku 2 kali. Di dalamnya juga dikatakan kesalahanku 3 kali. Dikatakan dosaku 5 kali. Jadi kalau kita lihat dalam Mazmur ini penuh dengan kata ku. Daud betul-betul menyadari ini adalah kesalahannya. Daud menyesali dan Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Daud gentleman di hadapan Tuhan. Di dalam ratapannya dia jujur di hadapan Tuhan. Dia menyesali dan dia mengakui di hadapan Tuhan. Nah saudara, ini satu langkah awal. Seseorang yang jatuh ke dalam dosa bisa mengalami pemulihan. Bagaimana mungkin kalau seseorang jatuh ke dalam dosa, sadar juga enggak, menyesal juga enggak, ngaku juga enggak. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memulihkan kehidupan orang seperti ini? Tetapi langkah awal untuk bisa mengalami pemulihan adalah sadar saya ini berdosa. Saya menyesal. Dan jujur di hadapan Tuhan. Aku berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara, puncak dari penyesalan Daud ini bisa kita lihat di ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud mengakui di hadapan Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi langkah awal untuk mengalami pemulihan adalah waktu kita jatuh ke dalam dosa, iya kita perlu meratap, berduka cita, menyesali. Tapi di dalam ratapan itu harus ada yang namanya juga kesadaran. Menyesali. Jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Saudara, satu kali saya ditelepon oleh sebuah jemaat, bukan jemaat di sini, jemaat waktu masih saya pelayanan di Jakarta. Jemaat itu mengatakan, Pak boleh ngobrol nggak Pak? Oh ya boleh dong. Ketemuan, lalu kami saya ngobrol dengan sepasang suami istri. Saudara, suami istri ini sudah di ujung perceraian, ribut konflik satu dengan yang lain, dan dia pengen minta pendapat dari saya. Lalu saya mengatakan, ya ada yang bisa saya bantu. Dia bilang, Pak begini, Bapak tahu kan pernikahan kami di ujung tanduk sudah mau bercerai. Dan saya mau ngomong begini Pak. Ini semua terjadi gara-gara dia. Dia tuding istri. Dia yang salah, dia menyebabkan semua ini. Wah, istrinya gak terima digituin. Istri juga ngomong balik, bukan salah saya, kamu yang salah. Suami tuding istri, istri tuding suami. Dan tidak ada satupun yang mau mengaku dengan mulutnya. Ini ada andil kesalahan saya. Padahal saudara, di dalam namanya konflik, pasti dua-duanya, gak mungkin satu. Dua-duanya pasti ada andil sehingga terjadi kekonflikan. Gak mungkin satu doang. Dua-duanya. Tapi dibutuhkan seorang yang gentleman, mau sadar ini ada salahku juga, mau menyesali dan mau mengaku. Tapi sama-sama tuding, salah kamu. Wah jujur saudara, saya waktu itu duduk dengerin itu ya, saya ikutan pusing. Kenapa? Percakapan ini bukan percakapan mencari solusi, tapi ajang untuk membenarkan diri. Lah kalau nggak mau menyadari kesalahannya apa, kalau tidak mau menyesali dan mengaku kesalahannya, bagaimana bisa dipulihkan?
Bagaimana bisa mengalami yang namanya kesembuhan? Wong nggak ngaku kok dosanya apa. Saudara, ada seorang bernama Tiger Woods. Mungkin kita yang nggak tahu dia olahraga apa, tapi setidaknya pernah dengar kali namanya ya, Tiger Woods. Saudara, kira-kira Tiger Woods ini atlet apa, olahraga apa? Golf ya, iya. Saya di rumah latihan ngomong golf, susah ngomong golf. Nah, Tiger Woods ini adalah orang yang sangat sukses dalam olahraga golf. Setahu saya, di usia dia 30-an tahun, Tiger Woods ini sudah menjuarai 93 turnamen. Ini hebat sekali orang ini. Dia luar biasa jago sekali dalam pertandingan golf. Saudara, waktu dia memenangkan 93 turnamen dalam usia 30-an, waduh, ini bisa dikatakan karirnya cemerlang. Sebagai atlet dia sukses, juara di berbagai kejuaraan. Namanya berkumandang di seluruh dunia. Siapa nggak tahu Tiger Woods? Oh, orang tahu pegolf yang hebat. Namanya melambung tinggi. Dan tentu juga secara uang, harta, dia pasti kaya raya. Lalu dia menikah. Dia punya istri dan dia punya anak. Saudara, kalau kita ngomong sama Tiger Woods, Bapak itu kurang apa lagi sih dalam hidup ini? Karir sukses, nama mendunia, harta banyak, punya keluarga. Kurang apa lagi sih? Hebat sekali Tiger Woods. Tetapi di tahun 2009, tahun 2010 ada satu berita yang menggemparkan dunia. Seperti yang kita tahu, Tiger Woods kedapatan dia selingkuh. Dan gak main-main saudara, menurut media berita, Tiger Woods selingkuh sebanyak 120 wanita. 120 wanita. Saudara, istrinya tidak terima, istrinya menceraikan Tiger Woods dan anak-anaknya juga pergi meninggalkan Tiger Woods. Lalu saudara, karirnya juga berantakan. Semua berantakan. Dan dia sendirian. Tetapi saudara, yang dilakukan oleh Tiger Woods waktu berita ini terbuka, dia mengakui kesalahannya bahwa memang dia selingkuh. Dia mengakui di hadapan banyak orang. Lalu karena Tiger Woods ini selingkuh sampai 120 kali, setelah ditelusuri ternyata dia punya kecanduan. Dia sulit sekali untuk menahan hawa nafsu. Dan dia sulit sekali untuk menguasai, kalau tidak selingkuh itu nggak bisa. Jadi ada sedikit gangguan dalam kehidupannya. Dan akibatnya Tiger Woods harus masuk rehabilitasi. Pelan tapi pasti Tiger Woods mengalami pemulihan. Nah saudara, akhirnya Tiger Woods yang sudah mengalami pemulihan demi pemulihan, dia kembali ikut kejuaraan golf. Dan dia kembali menjadi juara. Saudara, poin saya adalah seperti yang pemazmur katakan, ketika kita jatuh ke dalam dosa, mari saudara kita mau menyadari. Mari kita menyesali itu. Dan mari kita berani mengakui di hadapan Tuhan. Saudara, masalahnya adalah seringkali kita waktu ditegur kesalahan kita atau dosa kita, respon kita sebagai manusia cenderung apa? Self-defense. Waktu kita dengar, baik melalui khotbah, baik melalui pembacaan Alkitab secara pribadi, baik melalui teman, Tuhan bekerja bisa menegur dosa kita. Tapi seringkali kecenderungan kita adalah langsung kita membela diri. Kita tidak mau mengakuinya. Kita langsung membentengi diri. Bahkan untuk membela diri, apa yang kita lakukan? Kita cari kambing hitam. Betul? Kita cari, ini gara-gara si ini sih saya begini. Ini gara-gara kamu sih. Ini gara-gara sana sih. Ini gara-gara sana sih.
Sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam menyalahkan Hawa. Gara-gara dia nih yang Tuhan tempatin di samping saya berdosa. Kita mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Padahal kalau boleh jujur, itu semua memang karena kita. Tapi kita tidak mau. Atau saudara, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan menegur kita, mengingatkan kita. Yang kita lakukan bisa saja yang dilakukan adalah kita merasionalisasikan dosa tersebut. Bercerai mah nggak apa-apa. Kenapa? Banyak artis bercerai kok. Nggak apa-apa kan? Dosa itu mulai kita rasionalisasikan, seakan-akan dosa itu akibatnya lumrah dan tidak apa-apa dilakukan. Karena banyak orang melakukan juga. Atau kita mengatakan, tidak apa-apa kok saya bohong. Banyak orang bohong. Nggak apa-apa. Kalau nggak bohong, bagaimana bisa hidup di dunia ini? Bagaimana bisa bekerja dengan baik? Bagaimana bisa bisnis dengan baik? Nggak apa-apa kok. Saudara, kita mulai merasionalisasikan dosa itu sehingga kesannya dosa itu lumrah dan tidak apa-apa dilakukan. Saudara, kita tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita nggak gentleman, kita nggak terjujur di hadapan Tuhan. Saudara, mari hari ini, kalau ada dosa yang telah kita lakukan, mari kita datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Mari kita mau menyadarinya, menyesalinya, dan mari kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita dengan jujur terbuka di hadapan Tuhan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Mari di dalam ratapan kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Mari saudara, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, datang dengan hati yang hancur, mengakui di hadapan Tuhan. Saudara, saya khawatir kalau kita berdoa untuk pengakuan dosa, mungkin kita hanya lip service doang. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Tapi pertanyaannya, dosa yang mana? Betulkah kita menyesalinya? Betulkah kita datang dengan hati yang hancur atau hanya lip service? Hanya seperti formalitas. Apakah kita datang dengan hati yang penuh dengan penyesalan? Nah saudara, mari pada waktu kita berdoa, kalau boleh saudara ya, ini juga yang beberapa kali dan mulai akan rutin saya lakukan. Kalau saya berdoa untuk dosa, sebut dosa itu. Tuhan, ampuni saya, tadi saya telah berbohong, saya menyesali. Saya khawatir kalau kita ngomong, Tuhan ampuni dosa saya, dosa yang mana? Sadar nggak dosa yang mana? Mengaku nggak di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, yang terakhir, pada waktu kita meratap, saudara. Yang kedua adalah meratap disertai permohonan agar Tuhan mengampuni dan memulihkan kita. Sekali lagi, pada waktu kita meratapi dosa-dosa kita, mari meratap itu disertai dengan permohonan agar Tuhan mengampuni dan memulihkan kita. Saudara, pada waktu Daud dia sudah menyadari, lalu dia menyesali, lalu Daud itu mengakui di hadapan Tuhan. Ini langkah awal untuk mengalami pemulihan. Daud tidak berhenti sampai di situ. Karena dia tahu, saudara, ada langkah berikutnya yang akan membawa dia dari ratapan menuju pemulihan. Apa itu? Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dan memulihkan hidupnya. Nah saudara, kebenaran ini bisa kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Saya mengajak kita membaca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang. Lalu ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara, menarik sekali. Daud dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Saudara, kenapa Daud minta kasihan, belas kasihan dari Tuhan? Saudara, karena Daud tahu betul, kenal betul siapa Tuhan yang ia sembah. Dia tahu betul isi hati Tuhannya. Saudara, Tuhan yang ia kenal, yang ia sembah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika ada orang yang datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, remuk, penuh dengan duka cita karena dosa-dosa yang telah diperbuat.
Saudara, Tuhan pasti akan mengampuni dan memulihkan hidupnya. Tapi kalau orang datang di hadapan Tuhan mohon pengampunan dosa dengan air mata yang penuh dengan sandiwara, tidak penuh dengan penyesalan, tidak dengan hati yang hancur, Tuhan tidak akan ampuni. Karena Tuhan lihat kedalaman hati orang tersebut. Kalau ada sungguh-sungguh pertobatan, Tuhan akan ampuni. Tapi kalau sandiwara dari manusia belaka, Tuhan tahu Tuhan gak akan ampuni. Dan Daud tahu betul ketika dia datang dengan hati yang hancur, penuh penyesalan, Tuhan pasti akan mengampuni dan memulihkan Daud. Dan saudara, kebenaran ini juga kita bisa lihat modelnya sedikit mirip dengan poin yang pertama, saudara. Tadi dikatakan dari ayat-ayat yang kita baca, kasihanilah, hapuskanlah, bersihkanlah, tahirkanlah. Saudara, ada penafsir Alkitab itu menarik sekali menjelaskan 4 kata ini ya. Waktu dikatakan kasihanilah, waktu Daud berseru kepada Tuhan kasihanilah, seperti orang yang betul-betul kehausan sekali. Dia mohon sekali minta air minum kepada Tuannya. Satu kerinduan, Tuhan, kasihani aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Lalu kata kedua, hapuskanlah. Itu seperti wadah tempat yang ada kotorannya, lalu kotorannya dihapuskan. Daud berseru, hapuskanlah pelanggaranku Tuhan. Lalu Daud mengatakan, bersihkanlah. Itu seperti pakaian kena noda, lalu noda itu dikucek-kucek di dalam air, pakaian itu dibersihkan. Akibatnya pakaian itu bersih kembali. Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Lalu berikutnya dikatakan, tahirkanlah. Itu seperti orang kena kusta, borok. Minta Tuhan tahirkan, borok itu jadi betul-betul pulih, sembuh seketika. Jadi saudara, di dalam Mazmur, di dalam ratapan ini, Daud betul-betul memohon kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Hapuskan, bersihkan. Dan dia mohon, minta dipulihkan. Tahirkanlah aku Tuhan. Saudara, pertanyaannya pada waktu Daud minta permohonan seperti ini, Tuhan pulihkan enggak? Tuhan ampunin enggak? Ya. Kalau kita melihat Alkitab, saudara, Daud, Raja Israel yang besar itu, tapi melakukan kesalahan fatal itu, kalau kita lihat dalam Alkitab, apakah Tuhan ampuni dan pulihkan? Ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Daud dipakai Tuhan luar biasa sekali. Tuhan betul-betul memulihkan kehidupan Daud. Ya, Tuhan pulihkan. Bahkan kalau kita lihat melalui keturunan Daud ini, lahir juru selamat manusia, Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus itu seringkali dikatakan, Yesus anak Daud. Betapa Daud yang awalnya penuh dengan ratapan atas dosanya, dipakai Tuhan, ditransformasi Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi alat yang luar biasa dipakai Tuhan dan hidupnya mengalami pemulihan. Tetapi saudara, poin yang ingin saya sampaikan juga adalah pada waktu Tuhan memulihkan Daud, bukan berarti nggak ada konsekuensi. Ada akibat, ada efek atau akibat dari Daud melakukan dosanya. Dan ini harus diterima. Waktu Daud sama Batseba berzina, Batseba hamil. Saudara, ada yang ingat apa yang terjadi pada diri Batseba dan Daud? Walaupun Allah memulihkan Daud. Apa yang terjadi pada Daud dan Batseba? Anak mereka harus meninggal dunia. Nabi Nathan mengatakan ini hukuman dari Tuhan atas kejahatan kamu. Ada konsekuensi. Saudara, tadi kita lihat Tiger Woods, sekalipun, saya tidak tahu dia orang Kristen atau bukan ya, waktu dia jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang harus dia terima. Tapi yang pasti adalah, sekalipun konsekuensi akibat dosa yang dilakukan itu, Tuhan akan pakai itu, Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan tetap memulihkan. Tapi konsekuensi itu, akibat hukum tabur tua itu, harus tetap ditanggung. Tapi percayalah Tuhan tetap bersama untuk memulihkan kondisi Daud.
dan kita semua. Saudara, dulu di tahun 80-an ada penginjil televisi yang sangat terkenal bernama Jim Bakker. Jadi tahun 80-an itu di TV-TV itu ada penginjil, khotbah begitu ya, pelayanan di televisi-televisi. Saudara, Jim Bakker ini walaupun sangat terkenal tetapi dia kontroversial. Kenapa? Karena dia mengajarkan teologi kemakmuran yang jelas bertentangan dengan Alkitab. Dia mengajarkan teologi kemakmuran. Nah, lalu di dalam acara KKR-KKR-nya seringkali ada KKR kesembuhan. Nah, masalahnya adalah KKR kesembuhan itu sudah direkayasa. Sudah disetting semuanya. Misal ya, saya jadi penginjilnya begitu ya. Saya bilang, hari ini terjadi kesembuhan. Misalnya saya panggil Pak Ivan. Pak Ivan, maju ke depan. Terus saya bilang, Pak Ivan ini ada sakit panu, atas kurap. Wah, ya, bercanda ya Pak Ivan ya. Saya dalam nama Yesus sembuhkan. Lalu Pak Ivan bilang, wah sembuh. Nah, sebenarnya itu sudah settingan ya. Udah pura-pura gitu, bercanda, bohong-bohongan dari belakang. Udah kong kali kong dulu sama Pak Ivan. Nanti saya kasih di amplop. Begitu ya. Jadi penuh dengan kebohongan. Lalu saudara, yang dilakukan oleh Jim Bakker ini, dia juga minta, ayo semua uang jemaat serahkan buat Tuhan. Wah, jemaat kasih kan. Kalau kasih nanti, wah duitmu akan berlipat-lipat. Ya siapa yang gak mau kasih satu, bisa balik 3 kali lipat. Ya kan? Bisnisnya pinter. Kasih. Oh, jemaat kasih. Terus duit itu dikemanain pertanyaan nih. Duit besar tuh dimanain? Setengah dia kantong masuk, setengah diambil masuk kantong, setengahnya lagi untuk bayar operasi lainnya, operasional lainnya. Jadi kaya dia. Terus berhenti sampai di situ, dia kedapatan selingkuh dengan sekretaris gerejanya. Jadi saudara, Jim Bakker ini betul-betul melakukan berbagai macam kesalahan yang fatal sekali. Dan keluarganya juga berantakan dan hancur. Lalu saudara Jim Bakker ini karena kejahatannya dijebloskan penjara. Dia sudah masuk ke kasus kriminal kan ya. Dia ngambil curi uang gereja. Lalu sampai di penjara dia didatangi oleh Billy Graham. Pengkhotbah yang sangat terkenal sekali. Di penjara itulah Billy Graham menasihati dia. Di dalam penjara itulah Billy Graham mendorong dia untuk kembali ke Tuhan. Lalu di dalam penjara, Jim Bakker mulai kembali membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Saudara, disitulah dia sadar, dia salah. Disitulah dia sadar, disitulah dia juga menyesali. Disitulah juga dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan dia mohon pengampunan dari Tuhan. Saudara, akhirnya setelah dipenjara beberapa tahun, Jim Bakker akhirnya keluar dari penjara. Dan dia nulis satu buku yang terkenal waktu itu, I Was Wrong. Dia mengakui dulu dia melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Dan dia bertobat. Dan Tuhan pulihkan dia. Nah, sampai sekarang saya tidak mengikuti lagi ya perkembangannya seperti apa. Tapi sampai di titik itu, dia menyesali dan minta dan Tuhan pulihkan. Saudara, jadi pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, tentu kita harus meratap. Itu duka cita di hadapan Tuhan. Tapi mari saudara, waktu kita meratap di hadapan Tuhan, kita juga mohon, Tuhan ampuni saya. Tuhan pulihkan saya, tahirkan saya, sembuhkan saya, pulihkan saya seperti yang sedia kala. Dan saudara, kita bersyukur saudara, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Yesus telah mati dari kayu salib, darahnya sudah tercurah, darahnya itu sanggup untuk memulihkan kita. Kuasa dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib itu mampu untuk memulihkan kita dari ratapan menuju hidup yang mengalami transformasi, mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Bahkan orang yang hidup dalam ratapan, dia bisa tegak kembali dan dia bisa mengalami nyanyian kemenangan karena kuasa dan kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu saudara, mari di dalam ratapan kita datang kepada Yesus. Kuasa kebangkitannya itu sangat kita butuhkan. Sehingga saudara, kita nggak lagi masuk dalam kamar. Kita itu seringkali kalau mengingat dosa masa lalu masuk kamar.
nangis lagi, pukul dada lagi, keluar dari kamar itu. Kadang masuk lagi ke kamar dosa-dosa masa lalu, pukul dada lagi. Saudara, hari ini saya rindu firman Tuhan ini boleh menegakkan kita lagi, menegarkan kita lagi. Iya, kita pernah melakukan dosa. Iya, kita pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan biarkan dosa masa lalu itu terus merongrong, terus membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ada Kristus yang memulihkan kita. Ini gospel, ini Injil, kabar baik buat kita orang berdosa. Jadi saudara, mari datang kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan memulihkan kita. Walaupun ada dampaknya, walaupun ada efek dari perbuatan dosa kita, tapi Tuhan akan terus menyertai kita dan memulihkan kita. Meskipun pemulihan itu bisa panjang waktunya, tapi Tuhan bersama kita dan memulihkan kita. Saudara, saya rindu kita ini sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera. Jangan biarkan kesalahan dosa yang kita lakukan di masa lampau itu meneror kehidupan kita. Kalau suatu saat hati nurani kita mengatakan, kamu pernah melakukan dosa ini. Kamu gak pantas melayani Tuhan. Kamu gak pantas jadi anak Tuhan. Saudara, katakan kepada diri kita sendiri, ya, aku pernah melakukan kesalahan, bahkan kesalahan fatal. Tapi aku tahu aku telah datang kepada Yesus dengan hati yang hancur. Dengan pertobatan penyesalan, Tuhan sudah memulihkan aku. Aku mau melangkah ke depan bersama Tuhan. Aku tidak mau lagi ingat-ingat kesalahan masa lalu. Saudara, mari kita hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bagi kita yang sedang bergumul akan dosa-dosa kita, mari kita bawa di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Katakan kepada Tuhan, ampuni saya dan pulihkan saya ya Tuhan. Dan saya mau dari tempat ini saya pulang dengan mental yang baru, dengan semangat yang baru. Karena kematian Yesus telah memerdekakan saya. Berdoalah di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau dengar setiap doa yang kami naikkan. Tuhan, biarlah pulang dari tempat ini, kami gak lagi sama, tapi kami berubah, karena kami tahu ada pengampunan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.